Hai Tes Lover, welcome back to Tesuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tesma Content dan masih bareng Busuma juga as main behind the concept. Kita masih bahas putaran gadget dan kali ini aku bakal ngajak kalian buat nge-compare dua handphone yang mana per tahun 2022 ini kedua handphone ini sama-sama bisa kita dapetin di angka 4,5 juta per tahun 2022, tapi dengan kondisi yang berbeda ya teman-teman ya. Satu lagi kalian dapetin kondisinya baru, satu lagi kondisinya bekas. Nah, kedua handphone ini adalah Samsung A33 5G dan satu lagi iPhone XS. Kenapa kita dapat yang bekas? Nah, yang bekas ini adalah iPhone XS sendiri karena dia nggak rilis lagi teman-teman. Jadi nggak ada yang versi barunya lah ya untuk di pasaran saat ini. Cuman tersedia secondnya aja. Tapi tergantung kalian dapat secondnya yang bagus atau mungkin ada minus-minusnya sedikit. Nah, untuk kedua handphone ini sama-sama di angka 4,5 juta, tapi dengan RAM dan juga memori internal yang berbeda-beda. Untuk Samsung A33 itu 4,5 juta dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Sedangkan iPhone XS kalian bisa dapetin 4,5 juta juga dengan memori internalnya 64GB dan RAM-nya 4GB. Untuk kelasnya sendiri ini juga berbeda ya. Kalau Samsung A33 dia kelas mid-range, sedangkan iPhone bisa kita bilang dia kelas flagship. Karena dari Apple sendiri nggak ada ngeluarin kategori handphone gitu antara flagship, mid-range, ataupun entry level. Jadi setiap keluarannya dia itu bisa dibilang produk yang flagship. Dan untuk pertama rilis itu sendiri dia di tahun 2018 dengan angka 14,7 juta. Lumayan fantastis ya harganya pas pertama rilis, sedangkan sekarang udah 4,5 juta sekitar 4 tahun yang lalu. Gimana ya kedua handphone ini? Apakah dengan tahun rilis yang berbeda masih mampu menyaingi Samsung si iPhone atau masih ada kurang-kurangnya ataupun seimbang antara kedua handphone ini? Langsung aja kita bahas secara detail sampai akhir video. Don't forget to subscribe and turn on notification. Nah, jadi kita bakal bahas operating system dan juga user interface-nya dulu. Antara kedua handphone ini emang udah sama-sama beda. Ini produknya Apple, kemudian ini Samsung, ini iPhone, ini Android. Jadi operating system dan user interface-nya itu juga beda. Untuk iPhone sendiri dia dibekali dengan iOS 15, sedangkan untuk Samsung A33 5G dia dibekali dengan Android, yang mana ini operating sistemnya Android versi 12 dengan user interface 4.1. Nah, dari kedua handphone ini sebetulnya dari gesture-nya sendiri, dari user interface-nya, dari penggunaan aku selama ini, antara gesture dan juga icon-icon yang ada di kedua handphone ini menurut aku mudah dipahami dan juga dia aman sih. Dari penggunaan tangan itu masih nyaman, nggak yang kita nggak harus mempelajari suatu gesture secara dari nol lagi gitu untuk mempelajari handphone ini. Jadi kayak udah cukup terbiasa sama gesture-gesturnya. Kalau kita tarik ke bawah ini ada control center, kemudian kita tarik yang di sebelah kiri ada notification center. Pun sama dengan yang Samsung, kalau kita tarik ke bawah juga control center, dan kalau kita tarik ke bawah yang sebelah kiri juga ada notifikasinya. Jadi sama-sama sih, hampir-hampir mirip. Cuman di sini ada perbedaan, yaitu pada Samsung dia itu lebih fleksibel. Karena untuk Samsung sendiri dia ada pilihan dari penggunaan gesture sendiri, bisa pakai full gesture atau bisa dipakein icon. Sedangkan si iPhone dia nggak bisa pakai icon itu sendiri, dia cuman pakai full gesture aja dengan menggunakan bar yang di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kalian buka aplikasi, kalau mau keluarin ditarik yang di bar yang di bagian bawahnya itu. Jadi kalau kalian mau keluarin ataupun mau pindah ke aplikasi lain, kalian bisa pakai bar itu. Jadi bisa dibilang ini full gesture, nggak ada iconnya. Nah, kalau kita bandingin soal gesture, aku sih lebih prefer ke iPhone XS karena dia lebih natural dan iconnya itu juga kelihatannya lebih minimalis. Aku ngerasa lebih nyaman aja sih ngeliat gesture-gesture dan juga icon daripada iPhone dibandingkan si Samsung. Tapi ini balik lagi ke preferensi masing-masing ya Tes Sobat ya. Dan untuk iPhone sendiri dia masih mendapatkan updatean hingga iOS 16 ataupun tahun ke depan mungkin akan mendapatkan updatean yang lebih baru lagi. Dan Samsung juga menjanjikan updatean hingga 4 tahun penggunaan. Jadi bisa dilihat Samsung ini udah mulai ngikutin iPhone yang mana dia memberikan update yang lebih panjang pada penggunanya. Next kita bahas ke sektor desain. Nah, untuk sektor desain ini cukup berbeda ya, bahkan bisa dibilang beda banget kalau dilihat dari luarannya. Dari iPhone XS sendiri dia depan belakang kaca, kemudian framenya juga aluminium, sedangkan pada Samsung A33 dia dari polikarbonat untuk back covernya, kemudian framenya juga dari polikarbonat, kemudian depannya ya tetap kaca sih. Nah, untuk bagian depan ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Pada Samsung A33 dia ada notch yang kecil yaitu Infinity U display.
Sedangkan pada iPhone XS dia masih menggunakan notch atau poni yang cukup besar. Ini sama seperti keluaran Apple yang memang mengeluarkan handphone full display dengan notch yang cukup besar, notch poni di atasnya itu maksudnya. Nah, jadi looknya emang kelihatan dari si Samsung A33 di bagian depannya udah keluaran yang baru gitu, udah update ngikutin keluaran di tahun 2022. Tapi harap maklum juga ya, karena ini keluaran tahun 2018. Nah, dari kedua handphone ini dimensinya berbeda, kemudian bobotnya juga beda. Kalau si iPhone XS dia bobotnya 177, sedangkan pada Samsung A33 bobotnya 189 gram. Ada perbedaan ya, ini lebih terasa lebih berat sih, cuman beda tipis banget, beda 10 gram aja. Nah, dari kedua handphone ini juga karena finishingnya berbeda, karena materialnya juga berbeda, ini dari kaca dan ini dari polikarbonat dengan finishing yang matte. Jadi pada Samsung A33 ini dia tidak meninggalkan bekas sidik jari atau tidak fingerprint magnet gitu sebutannya. Sedangkan pada iPhone XS karena yang kita bawa ini dia warna hitam, dia tuh lebih fingerprint magnet. Terlebih lagi kalau misalkan tangan kita basah ataupun ada bekas apapun, itu dia bakal lebih nempel. Nah, dari kedua handphone ini untuk pengalaman pemakaiannya aku sih lebih prefer ke iPhone XS untuk segi desainnya, karena dia lebih solid, kemudian ukurannya juga lebih ringkas, dan karena materialnya tadi dia looknya tuh lebih premium gitu. Tapi yang menjadi kabar gembira juga, kedua handphone ini sama-sama sudah mendukung IP rating, yang mana ini bisa membantu kalian mencegah handphone kalian kemasukan percikan air itu masih aman lah ya, percikan air ataupun debu itu masih tahan. Dan di sini ada perbedaan sedikit. Pada iPhone XS dia sudah IP68, sedangkan pada Samsung A33 5G dia sudah IP67. Next, masih di huruf D, kita bakal bahas soal display. Nah, untuk kedua handphone ini udah kelihatan ya displaynya beda. Dari bentang layarnya aja udah beda, yang ini 5,8 inci, sedangkan yang ini 6,4 inci. Selisih 6 inci dari kedua handphone ini. Nah, untuk panel sendiri juga beda, yang ini Super AMOLED, kemudian refresh rate-nya 90Hz, kemudian resolusinya Full HD+, dan dia juga dibekali dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan si iPhone dibekali dengan panel Super Retina OLED, kemudian refresh rate-nya 60Hz, dia sudah dibekali dengan HDR10, dan dia juga dibekali dengan scratch resistant glass. Nah, untuk proteksinya udah beda, tapi di panelnya sendiri juga beda dan hasilnya pun juga pastinya beda. Dan untuk display, Rahma sendiri sih lebih prefer ke Samsung ya, karena dia warnanya lebih colorful dan kontrasnya tuh khas Samsung banget gitu. Dan dia juga dibekali dengan refresh rate 90Hz tadi yang bikin pengalaman kita nge-scroll itu lebih smooth di Samsung. Next, kita bahas ke sektor performa. Nah, kalau kita ngomongin performa, chipset itu pasti berpengaruh banget daripada performa si handphone yang kalian pakai. Nah, kalau ngomongin chipset, pastinya si Samsung A33 5G ini chipsetnya udah yang terbaru, apalagi dia keluaran tahun 2022. Sedangkan si Apple atau iPhone XS ini sendiri, dia dikeluarin pada tahun 2018, jadi beda 4 tahunan ya chipsetnya mereka berdua ini. Nah, untuk si XS sendiri dia dibekali dengan chipset Apple Bionic A12 dengan fabrikasinya 7 nanometer, sedangkan pada Samsung A33 dibekali dengan chipset Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Aku udah sempet tes beberapa game yang sekiranya sering kalian mainin, entah Mobile Legends ataupun Genshin Impact, so langsung aja kita lihat hasilnya. Kita udah coba tes gaming dan game pertama yaitu Mobile Legends dan menghasilkan grafik rata kanan alias refresh rate high grafik ultra, dan experience saat memainkannya tidak usah diragukan lagi karena dengan mudah dilibas dan hanya terasa sedikit hangat. Ini cukup keren karena untuk smartphone yang sudah dirilis 4 tahun yang lalu. Dan pada Samsung A33 mendapatkan di settingan grafis hanya di settingan grafik dan frame rate high. Saat dimainkan memang terasa belum semulus iPhone XS karena belum optimal, dan untuk Mobile Legends sendiri dimainkan pada Samsung A33 sepertinya kita harus menunggu lagi agar lebih optimal atau pembaruan pada chipsetnya itu sendiri. Dan pada Genshin Impact di iPhone XS mendapatkan settingan medium, dan selama dimainkan sebenarnya iPhone XS ini masih aman dan bisa untuk kita jadikan andalan. Hanya saja suhu pada iPhone XS ini akan naik drastis, apalagi di daerah sekitar kamera. Ini otomatis akan memberikan kesan yang tidak nyaman selama digunakan, dan walaupun menggunakan case, dia tetap saja tidak bisa memberikan kesan yang nyaman. Dan pada Samsung A33 mendapat settingan di lowest 30 fps, dan saat dimainkan terasa cukup stabil dan suhunya masih terasa sampai
sampai hangat saja. Tetapi untuk grafiknya harus dimaklumi sedikit karena masih di bawah iPhone XS, dan menurut Rahma di sini cukup terlihat perbedaan yang terjadi antara kelas mid-range dan juga flagship. Next, kita ke sektor kameranya. Untuk kameranya sendiri udah beda. Pada Samsung A33 5G dia dibekali dengan quad kamera, yang mana kamera utamanya 48 megapiksel, kemudian ultra wide-nya 8 megapiksel, kemudian ada kamera makronya 5 megapiksel, dan kamera depth-nya 2 megapiksel, dan pada kamera selfie-nya 13 megapiksel. Dan untuk iPhone XS sendiri dia dibekali dual kamera, yaitu kamera utamanya 12 megapiksel dan ada kamera tele yang sama juga konfigurasinya 12 megapiksel, dan pada kamera selfie-nya itu 7 megapiksel. Dan untuk perekamannya sendiri, maksimal resolusi perekamannya itu beda-beda juga. Pada iPhone XS dia mampu merekam hingga resolusi Ultra HD 60 fps, sedangkan pada Samsung A33 hanya pada Ultra HD 30 fps. Untuk hasilnya dari kedua handphone ini langsung aja kita lihat ya. Check this out. Untuk hasil keduanya ini cukup signifikan menghasilkan perbedaan karena pada Samsung A33 menghasilkan warna yang lebih vibrant serta saturasi yang lumayan naik. Jika dibandingkan dengan iPhone XS, dia cukup flat dan cenderung apa adanya atau natural gitu ya. Dan keduanya menghasilkan detail yang baik, hanya saja saat di zoom 2 kali, iPhone XS lebih unggul karena memiliki lensa tele sehingga hasilnya masih terlihat dengan baik, lebih lagi kalau dibandingin pada Samsung A33 yang hanya menggunakan digital zoom saja. Dan untuk masalah fitur kekinian seperti lensa ultrawide dan makro, mungkin iPhone XS harus mengakui kekalahannya karena tidak memiliki lensa tersebut. Dan pada Samsung A33 untuk lensa ultrawide-nya tergolong baik karena warna yang dihasilkan masih mirip dengan lensa utama serta distorsinya tidak begitu terlihat. Dan pada malam hari, iPhone XS harus mengakui juga kalau fitur kekinian pada Samsung A33 lebih unggul karena dapat menghasilkan gambar yang lebih terang berkat adanya night mode. Pengetesan Ultra HD pada A33 dan iPhone XS. Sekarang adalah audio dari iPhone XS. Dan sekarang adalah audio dari A33. Dan sekarang adalah Full HD 60 fps pada kedua smartphone. Pengetesan audio dari A33. Dan sekarang adalah audio dari iPhone XS. Kali ini adalah perekaman kamera depan pada kedua smartphone di Full HD 30 fps. Sekarang ada audio dari A33. Sekarang audio dari iPhone XS. Last but not least, yaitu baterai. Untuk kapasitasnya sendiri, dia terlampau cukup jauh antara kedua handphone ini. Untuk si iPhone XS, dia dibekali dengan kapasitas 2658 mAh dengan kecepatan pengisian dayanya 15 watt. Sedangkan pada Samsung A33 5G dibekali dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengisian kecepatan daya 25 watt.
Dari kapasitasnya aja udah kelihatan ya perbedaannya. Gimana nih kabar pengguna iPhone XS, sudah berapa kali charger dalam sehari? Nah, kita udah sempat tes juga dengan skenario yang sama. So, langsung aja check this out untuk hasilnya. Kita sudah sampai di kesimpulan. Oke Besti, dari kedua handphone itu kita bisa melihat gimana perbedaan daripada kedua handphone yang rilisannya ini sebetulnya cukup jauh. Satu 2018, satunya lagi 2022. Dan ada beberapa sektor yang memang di handphone XS ini lebih unggul dan pada Samsung A33 ini lebih unggul. Oke, kita bahas pertama-tama di iPhone XS. Untuk keunggulan di iPhone XS setelah kita bahas tadi, pertama pastinya desain. Desain udah kelihatan banget ini lebih menang karena dia lebih solid, kemudian desainnya lebih ringkas dan looknya emang premium, terlebih lagi dengan material kaca depan belakang. Terus dia juga menang di bagian performa. Kenapa di performa dia lebih menang? Karena pada Samsung chipset yang baru itu belum begitu optimal. Kita tunggu aja update-annya apakah ada perbaikan yang sekiranya akan mendukung pengoptimalan daripada penggunaan chipset si Samsung itu sendiri. Nah, untuk performa dia masih aman, tapi suhunya yang nggak aman karena dia bakal cukup panas banget di bagian kamera, di bagian kamera ini sendiri. Dan untuk kamera dia juga menang menurut aku ya, karena kameranya itu looknya tuh natural, dan apalagi kalian yang emang suka yang estetik, apalagi suka foto-foto instagramable banget, ini aman sih menurut aku karena emang hasilnya natural, tidak ada saturasi yang begitu naik ataupun kontrasnya yang terlalu over. Nah, next untuk si Samsung A33 ini dia pertama menang di display pastinya. Kalau udah displaynya Samsung kayak dia emang punya ciri khasnya tersendiri dan emang colorful, serta dari refresh rate-nya yang 90Hz dia bikin scrolling experience kita tuh ngerasa lebih smooth lagi. Dan dari baterai juga dia menang, dia punya keunggulan di baterai mulai dari kapasitasnya, kemudian daya tahan penggunaannya dalam sehari penuh dibandingkan si iPhone XS yang kita perlu nge-charger beberapa kali dalam sehari. Tapi untuk bagian display dan juga baterai yang aku bilang tadi, untuk desain sih dia juga masih oke ya, masih minimalis dan juga looknya stylish gitu. Cuman kalau emang dibandingin sama XS, aku lebih prefer ke XS itu tadi. Jadi ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, kebutuhan kalian apa nih, baik itu baterai ataupun memang masih mengedepankan desain, kalian bisa pilih dan jadiin video ini sebagai referensi kalian untuk meminang kedua handphone ini. Dan buat kalian yang mau bungkus kedua handphone ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. So, thank you udah nonton video sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you on the next video.